Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat dan sukses. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sangat bersemangat sekali pada hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doanya dipimpin oleh Saudara Fauzan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Sylvia, Sabrina, Rahma, Noni, Oktiara, Cinta, Santi, Rafli, Tia, Asifa, Cika, dan Chelsea. Alhamdulillah ya, hadir semua pada kesempatan kali ini. Baik, sudah siapkah kalian untuk belajar bersama Ibu? Siap. Siap? Siap. Baik, kalau siap, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Nanti kalian dimohon untuk berdiri semua ya. Dan silakan untuk Cika memimpin dirijen di sini. Cepat. Ayo, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Silakan semuanya berdiri. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita akan mencoba menghubungkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Nah, masih ingat gak materi yang lalu tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Baik, ada hubungannya nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Oke, kenapa ada? Karena pembelajaran kita hari ini yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dengan perintahnya, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Baik, Ibu akan berlanjut ke tujuan pembelajarannya anak-anak. Setelah kita tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran apa
yang harus kita laksanakan pada pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Berikutnya, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tujuan yang ketiga yaitu melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Sudah siap? Ya. Baik, kalau sudah siap, Ibu ada pertanyaan pemantik ya. Oke, nanti setiap dari kalian untuk menjawab masing-masing dari pertanyaan ini. Untuk pertanyaan pertama, Ibu ingin Asifa bacakan pertanyaannya. Silakan dimulai sambil berdiri. Tadi sudah sholat dulu, ya lalu apakah sudah lompat tiga atau keempat apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya adalah Jika hari Rabu dalam sholat antara rakaat tiga atau keempat, maka dia harus memulai dengan rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat ketiga, karena yang yakin adalah tiga, sedangkan empat hari Rabu. Setelah selesai sholat, Ali melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam atau setelah salam. Menurut sebagian pendapat. Nah, berarti apa yang dilakukan? Sujud apa nih? Sujud sahwi. Jadi nanti ketika kita lupa dalam sholat atau ragu-ragu dalam sholat, maka yang harus kita lakukan yaitu melaksanakan sujud sahwi. Baik Siva, jawaban yang sangat bagus. Beri apresiasi. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ibu ingin Oktiara. Silahkan dibacakan pertanyaan yang kedua. Tim sepak bola Indonesia memenangkan pertandingan sebagai penyebab buat para pemain melakukan sujud apakah itu? Oke, sujud apa yang dilakukan oleh para pemain? Sujud syukur. Baik, jawaban yang sangat bagus. Beri apresiasi. Berikutnya yaitu pertanyaan terakhir ya. Dari pertanyaan pemantik ini, Ibu ingin Silvi, silakan bacakan Sil. Aisyah ketika berada di masjid dengan seorang membaca ayat sajdah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Melakukan sujud tilawah. Betul, sujud tilawah yang dilakukan? Betul. Jadi ketika kita mendengar ayat sajdah, yaitu sujud yang dilakukan adalah sujud tilawah. Baik, kita ke materi inti ya, atau kegiatan inti. Yaitu Ibu punya games ya. Nanti kalian satu-satu ke depan untuk mengklik jawaban yang dianggap benar. Siap? Ya. Ready? Ready. Oke, kalau siap kita akan mulai. Sebentar ya, Ibu cek dulu. Oke, silakan satu orang nanti untuk ke depan. Oke, silakan. Fauzan. Ayo. Ke depan aja, dibacanya di depan. Ayo. Yang mana Jan jawabannya? Yang sujud syukur. Kita klik jawabannya betul. Yeay. Jangan malu-malu ya, harus semangat. Oke, ya berikutnya coba. Santi, silahkan ke depan. Mic-nya, mic. Apalah. Oke, sujud sahwi dilakukan apabila
Yakin? Coba dipahami lagi. Lupa atau ragu dalam sholat. Oke, diklik itunya, diklik. Oke, jawabannya betul. Oke, berikutnya pertanyaan yang ketiga ya, silakan Silvi maju atau Sabrina. Ayo Sabrina maju ke depan. Dibaca. Betul? Yeay, betul. Pertanyaan keempat. Noni. Jumlah sujud yang dilakukan dalam sujud sahwi adalah, ayo maju jangan malu-malu. 2 kali ya udah klik yang 2 kalinya. Oke, betul. Pertanyaan yang terakhir, silakan. Rafli. Silakan ke depan. Hukum sujud tilawah adalah sok diklik. Yeay, betul. Baik, itu skornya ya 5 dengan penyelesaian waktu 2 menit 18 detik. Ya, nanti diperbarui lagi ya. Baik, kita lanjut ke materi ajar. Nah, nanti kalian tugasnya untuk LKPD kita yaitu menyusun sebuah proyek dari masing-masing kelompok. Nah, kita kan tinggal membentuk kelompoknya. Ibu bentuk ya. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Baik, Ibu akan bagikan alat-alatnya. Jangan berebut ya. Nanti Ibu bagikan dulu alat-alatnya. Oke, silahkan. Untuk sujud syukur. Untuk sujud sahwi. Dan yang terakhir kelompok 3 ya. Oke. Aduh, caranya bagaimana? Caranya nanti kalian gunting, tempelkan ke kertas ini, karton ini digunting kecil-kecil mana urutan yang paling benar dari masing-masing sujud. Paham? Paham ya, silakan bekerja sama ya, tidak ada yang diam, semuanya bergerak dan bekerja. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Ya. Ini nanti misalkan ditulis aja pakai pulpen sujud syukur. Nah, ini digunting-gunting aja, digunting-gunting sujud tilawah ya. Nah, ini gerakan yang paling benar mana? Pilih aja, sok nanti ditempel-tempel ya. Nanti ini juga sama. Ini misalkan pengertiannya di sini, ini tata caranya, ini bacanya, ini hikmahnya nanti di pojok sini ya, harus muat ya. Oke, untuk kelompok ini nanti kalian misalkan kebagian sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi ini nanti dari mulai pengertian, tata caranya nanti ditempel-tempel, itu diguntingin satu-satu ya. Urutannya yang mana, kalau nggak ada jangan ditempel, kalau nggak ada di situ di ininya mah.
Nah, terus di sini bacaannya, di sini hikmahnya. Bagian kecilnya aja yang ditulis ya, bacaannya aja sama hikmahnya di sini ditempel. Paham kan? Sok, silakan bekerja sama ya. Nanti ini di apa sih namanya, diisi nama-namanya, nama-nama masing-masing siapa aja, ada berapa. Terus di sini silakan dijelaskan, ditulis aja, misalkan dari sujud sahwi pengertian sama bacaannya sama hikmahnya. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian nempel-nempelin. Sok. Oke, paham? Nah, nanti gini ya, coba ibu pinjem dulu. Ini nanti misalkan pengertian, ditempel di sini, digunting aja, kecil-kecil nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini tata caranya, ini yang kecil-kecil ditempel, diguntingin satu-satu, jangan semua bulat. Ini apa namanya, bacaan, di sini hikmahnya maksudnya ditulis kecilnya aja. Ininya aja Bu. Iya, kalau ini boleh ditempel, boleh biar buat hiasan, nggak apa-apa. Ini gini aja. Iya, nggak apa-apa. Iya. Awas jangan kebalik ya, jangan kebalik. Kalau arahnya ke sini berarti ke bawah semua. Jangan bulak-balik kayak gini ya. Terus ya Bu ini Itunya diisi. Ya. namanya Namanya ditulisin aja, misalkan satu-satu siswa. Nama pendek aja, misalkan siapa gitu. Ada yang ngerjain ini. Nah, yang ngerjain ini kan tentang misalkan pengertiannya apa, ini kan ada ininya. Ada yang bagian nulis di sini, ada yang bagian nempel-nempel di situ ya. pengertian sujud syukur dipindah ke sini. Iya, sama bacaannya, sama hikmahnya juga. Itunya mah nggak usah di situ aja, tata caranya mah ya. Begitu. Ada kesulitan? Iya. Silakan, ada buku paket, barangkali ada yang kesusahan, boleh ambil sumbernya dari buku paket yang kalian pegang ya. Sok, silakan dibuka buku paketnya, barangkali membutuhkan apa nih yang misalkan harus ada. Sok, silakan buku paketnya. Ayo kerja cepat ya, kerja cepat. Nanti ketika sudah beres, masing-masing kelompok melakukan presentasi ke depan ya, sambil membawa proyeknya yang sudah selesai. Ayo silakan bergerak, tidak ada yang diam ya. Apakah ada kesulitan? Ya. Sebentar ya, satu-satu ya. Gimana? Gini. Caranya seperti ini ya. Ini pengertiannya di sini. Ya, terus bacaannya di sini. Ini prakteknya. Ini untuk hikmahnya, ya. Kayak begitu. Sok. Ayo bergerak. Iya, yang ditulis di situnya yang bagian pengertian, bacaan sama hikmah aja. Yang itunya nggak usah, di situ aja ya, di kertas karton. Nanti. Gimana, ada kesulitan? Ya? Lingkup materi apa?
Ya tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur. Sujud syukur apa ini? Ya gimana? Ini kan nanti di bagian kesimpulan, per kelompok menyimpulkan masing-masing. Nanti ada yang bertanya di orang lain. Kita menjawabnya pakai assalamualaikum atau langsung menjawab? Langsung ini aja, langsung menjawab. Jawaban kamu bisa mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillah. Ayo anak-anak, waktunya berjalan ya. Ya, satu-satu. Enggak, itu, oh ya belum dijelaskan ya. Ini ada yang bagian nulis pengertian, bacaan, sama hikmah. Di sini ya, sok ditulis kelompoknya. Sok yang bagian nulis siapa? Rahma nulis, Ma. Silakan. Itunya dipotong-potongin dulu. Gak apa-apa, nggak rapi juga, Pi. Jadi asal cepet ya. Nama-nama siswanya aja yang ada di kita, siapa aja, sok kamu mulai dari sekarang ditulis. Sok aja, itu Noni udah tahu. Sok cepet ya. Sudah? Kalau ini sujud apa? Sujud sahwi. Kalau sujud sahwi apa aja coba? Niat. Sujud 2 kali. Sujud pertama sama sujud kedua dikasih keterangan nanti di bawahnya ya. Niat melaksanakan sujud sahwi. Terus sujud apa sih? Nah, nih ya, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud kedua. Nah, terus langsung salam kanan, salam kiri. Jadi, yang ininya tidak usah tasyahud. Ini ada ayat, ini sujud sujud tilawah bukan? Bukan kan? Jadi ini jangan. Jadi, ruku juga enggak. Kan enggak ruku kan? Jadi duduk di sujud pertama, tasyahud enggak, sujud niat nggak usah sih kata ibu mah, langsung sujud pertama, terus duduk di antara 2 sujud kedua, lalu salam kanan, salam kiri, udah gitu aja. Oke, anak-anak, coba mana itunya? Ini sujud syukur kan? Kalau sujud syukur mah berarti sujud pertama niat dulu, niat. Enggak usah. Ini kan kalian kan sujud syukur. Sujud syukur maka niat sujud syukur, sujud pertama, terus duduk di antara 2 sujud kedua. Jadi itunya enggak usah. Ya. Terus salam kanan, salam kiri, tasyahud nggak ada nih tasyahud. Berarti ibu yang dipakai mana aja? Ya ibu Dititipin aja buat sini. Ruku nggak usah, gerakan sholat nggak usah. Mencaya saja. Duduk di antara 2 sujud berarti niat 1. Ini gini ya. 1. Ini sujud sujud pertama, ditulis nanti sujud kedua, terus sujud pertama, terus ini ya. Ini siapa? Ini terus sujud langsung salam kanan, salam kiri. Ini enggak usah. Yang pertama itu nih ya, terus sujud pertama, terus ini kedua salam kanan, salam kiri. Ya udah.
Kelompok 3 ada kendala? Ya? Gimana? Kalau yang ditulis di situ mah pengertian, bacaan sama hikmah. Kalau itu mah buat di sini, ya. Nanti tadi udah tahu belum mana aja yang kudu ditempel? Udah kan? Ya sok. Nanti bagian presentasi maju semua ke depan. Nanti yang menjelaskan satu orang. Ya. Nanti misalkan suruh bacaan. Suruh bacanya gimana? Ya. Nanti Noni menjelaskan pengertian, terus bacaan, terus gerakannya sama Aang. Bacanya dibaca hikmah sama siapa yang belum? Rahma. Ya, nanti maju semua ke depan kalau bagian ini. Oke? Progresnya baru sampai mana? Ayo diguntinginnya. Cepet guntinginnya, nggak apa-apa, nggak usah bagus-bagus banget, nggak usah rapi-rapi banget. Waktunya. Gerak. Ini tahu nggak mana aja? Udah dikasih tahu sama ibu ya. Ibu, ini udah tulis lagi sama Oke. Awas itu kabur. Niat dulu sih. Ntar ada geser di sebelah sini sok. Ini sujud. Nah, terus niat nanti dikasih keterangan bawahnya niat melaksanakan sujud apa kan. Arabnya aja ditulis, sok nulis Arab. Gimana? Sujud lagi. Iya, sujud kedua. Iya. Salam kanan, salam kiri yang terakhir. Ayo, bentar lagi. Nah, begitu. Didiktein aja tuh. Didiktein, sok ada yang mendikte. Rizky ngedikte Ki. Apa yang diituin biar noninya cepet. Ada kan bacanya di sini, bacaan sujud tilawah. Coba dicari di bukunya. Dicari.
Nih, sujud tilawah kan? Nah ini nih, sujud tilawah sok di sini. Ya. Sudah selesai? Belum? Pakai ini aja. Lagi nulis apaan? Oh itunya, sok. Ini? Gimana? Bornawai. Bornawai sok gak apa-apa. Gak apa-apa, di crop aja. Itu mah biar cepet. Iya. Pribadi yang selalu bersyukur. Masih semangat anak-anak? Ya, jangan lesu ya. Yuk kita bereskan segera proyek kita hari ini. Kelompok berapa ini? Mau selesai? Kelompok 3. 2. Kelompok 2 ya, mau selesai sebentar lagi. Kerjasama yang sangat bagus, jadi semuanya ikut bekerja agar proyek kita cepat beres. So, silakan dikerjakan, jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini progresnya baru sampai mana? Oh iya. Itu yang bagian ditempel aja udah dilem mah. Sudah selesai? Sudah, coba Ibu lihat ya. Nanti ya kita bergantian aja nunggu beres semua presentasinya ya. Tungguin. Mukanya jadi pulas. Nggak apa-apa. Niat, dikasih keterangan bawahnya. Sujud misalkan sujud pertama, sujud kedua gitu. Sok. Dikasih keterangan di bawahnya ini. Ini sama ini. Ya. Nanti yang ngejelasin ini siapa? Gantian. Gantian oke ya. Gantian. Oke. Itu kan yang bagian bertanya itu mana nanti ada yang ini kan ini mah bagian kesimpulan dan hikmah. Mana pertanyaan tuh yang itu tuh? Ini jawaban. Misalkan ada yang kalian pertanyaan yang Ibu kasih mana? Pertanyaan yang Ibu kasih. Nah, itu Silvi bertanya ya nanti. Itu untuk kelompok apa? Sujud tilawah berarti nanti nanya ke sini ini. Nah, kamu bagian ngejawab nanti bagian presentasi. Di presentasi di depan nanti ada yang bertanya, kamu jawabannya itu. Iya. Iya. Dibaca semua. Iya. Berdiri menghadap ke sana nanti.
Ini sujud syukur ya. Ini mah untuk ini sujud syukur tah. Ini sujud syukur. Itu sujud apa? Kayaknya kebalik deh. Ini yang sujud ini kan sujud sahwi kan? Ini kan nanti kalian tuh menarik kesimpulan dari sujud sahwi, berarti kebalik, nanti ibu tuker ya. Hikmah dan kesimpulan di siapa? Ini tuker, sok tukeran. Ini kembali ke tuker ya. Nah ini nanti itunya apa sih? Kesimpulannya ya. Oktiara. Sudah selesai? Alhamdulillah ya, berarti tinggal kelompok 1 yang belum ya. Kita tunggu kelompok 1 beres terlebih dahulu. Nanti dari masing-masing kelompok kita lakukan presentasi di depan. Mana coba pengen lihat? Yang ini. Nanti dijelaskan ya. Begini di depan. Baiklah, kami akan mempresentasikan ya hasil dari proyek kelompok 2. Misalkan kami tentang sujud sahwi. Nah, jadi pengertiannya, terus bacaannya, lalu tata cara apa sih pelaksanaannya. Misalkan dimulai dari niat, terus apa dijelasin aja, dibaca aja sampai hikmahnya gitu ya. Sok yang baca Santi. Sudah beres? Yang ini yang mau menjelaskan siapa? Silvi. Kayak gini ya, nanti apa Sabrina? Nanti kesimpulan dan hikmah mana? Ada kan? Ya, Aang pegang. Nah, nanti misalkan perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proyek kali ini, yaitu tentang sujud tilawah. Dibacakan pengertiannya, bacaannya, terus tata cara pelaksanaannya ya. Ini mah sujud tilawah gak ada tasyahud, gak ada. Itu kan pilihan ya, dicabut sok ini dicabut. Tasyahud mah tahiyat nggak ada tahiyatan. Itu tutup aja pakai gambar apa gitu, sok ditutup pakai gambar, sok di ini ya, di itu digunting kertasnya ya, sok nanti ditimpa aja. Membaca ayat sajadah. Nggak ada nih ya tata caranya. Kita mendengar ayat sajadah, misalkan langsung sujud, terus gak ada ruku ya, gak ada ruku. Nantilah sok gak apa-apa ya, gak ada ruku, gak ada tasyahud ya. Nah, ditimpa aja. Iya, yang ini dibaca semua, dibaca aja. Selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai semua,
Silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu ya. Silakan semuanya ke depan. Nanti kesimpulan mah di akhir. Perkenalan dulu. Ya. Saya silakan. Assalamualaikum dulu. Oh iya, sebentar mic-nya. Yang keras suaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengertian sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang baru didapat atau terhindar dari musibah. Terus lanjut. Bacaan sujud syukur. Yang dekat mic-nya yang dekat. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. Boleh dari mana aja, nggak apa-apa. Hikmah sujud syukur Yang keras suaranya. mengungkapkan rasa syukur yang mendalam, pengakuan akan kebesaran Allah atas nikmatnya, memperoleh tambahan nikmat. Quran Surat Ibrahim ayat 7, melatih diri menjadi pribadi yang selalu bersyukur, tawadhu, dan menjauhkan diri dari sifat sombong atau kufur nikmat. Tata cara pelaksananya dijelaskan. Bacaannya dan hikmahnya. Tata cara pelaksanaan sujud syukur yaitu yang pertama niat, yang kedua sujud pertama, yang ketiga duduk di antara dua sujud, yang keempat sujud kedua, yang kelima salam ke kanan, yang keenam salam ke kiri. Bacanya sudah. Oke, sok. Barangkali ada yang mau bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Yang keras. Ayo silakan yang mau bertanya dari kelompok 1. Siapa? Sok. Yang mau bertanya nanti berdiri ya. Sok silakan. Besok diambil? Iya, ambil. Ya, berdiri. Ya, sini. Yang keras ya suaranya. Baik. Bayangkan kamu baru saja memenangkan lomba tingkat nasional dan ingin bersyukur kepada Allah. Namun, kamu sedang berada di tempat umum yang tidak memungkinkan untuk sujud. Bagaimana kamu bisa mengekspresikan rasa syukur sesuai ajaran Islam tanpa melakukan sujud syukur secara langsung? Jelaskan alasannya. Ayo, silakan dari kelompok 1 untuk menjelaskan. Jawabannya adalah kamu bisa mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, berdoa dengan rasa syukur atau bersedekah sebagai bentuk syukur. Alasannya, esensi sujud syukur adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah, bukan sekedar bentuk fisik sujud. Bisa situasi tidak memungkinkan, ekspresi syukur dapat diwujudkan dengan amal lain yang disyariatkan. Oke, jadi intinya ya, kalau misalkan kita mendapatkan nikmat, terus ingin melaksanakan sujud syukur, tetapi kondisi kita tidak memungkinkan, misalkan kita tidak punya wudhu, atau misalnya
badan kita dalam keadaan tidak suci, maka boleh dengan mengucapkan alhamdulillah Irobil alamin. Ya, jadi tidak ada yang memberatkan di dalam ibadah. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, silakan untuk kelompok 1 tutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ininya simpan di depan saja ya. Sok hasilnya simpan di depan. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 1 ya. Kerja sama yang bagus dan juga pemaparan yang baik. Mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh kelompok yang lainnya. Oke, silakan. Sekarang bagian kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari proyeknya. Silakan ke depan semua. Oke, ini mic-nya tolong dipegang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yang akan menyampaikan proyek hasil kerja kami tentang sujud sahwi yang akan disampaikan oleh Santi. Oke, yang lain menyimak ya. Baik, saya akan membacakan pengertian tentang sujud sahwi. Sujud 2 kali yang dilakukan di akhir sholat untuk menutupi kekurangan atau kelebihan yang terjadi karena lupa dalam sholat. Bacaan sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Untuk hikmah sujud sahwi, yang pertama menyempurnakan sholat yang terlupa, yang kedua mengajarkan sikap disiplin dan hati-hati dalam ibadah, menunjukkan sifat pemaaf Allah karena lupa adalah sifat manusiawi, serta menjadi penghinaan bagi setan yang berusaha mengganggu kehusyuan sholat. Untuk rangkaian sholat sujud sahwi, yang pertama niat. Oke, yang lainnya menyimak tolong. Niat, Ya. yang kedua sujud pertama, yang ketiga duduk di antara 2 sujud, yang keempat sujud kedua, dan yang kelima salam terlebih dahulu ke kanan lalu ke kiri. Oke, sudah selesai pemaparannya? Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, dari kelompok 1, silahkan berdiri ya. Farhan sedang sholat asar. Ia lupa tasyahud awal dan baru teringat saat berdiri ke rakaat ketiga. Jika ia kembali duduk, sholatnya batal karena menambah gerakan. Jika tidak, ia meninggalkan bagian sholat. Menurutmu, apa keputusan terbaik yang harus Farhan ambil dan mengapa? Oke, kelompok 2 siap untuk menjawab? Silahkan. Jawabannya, Farhan tidak perlu kembali duduk, tetapi melanjutkan sholatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Alasan, ia sudah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali ke tasyahud awal karena termasuk menambahkan gerakan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang lupa tasyahud awal cukup sujud sahwi 2 kali sebelum salam. HR Bukhari dan Muslim. Keputusan ini menunjukkan pemahaman terhadap kaidah prioritas dalam ibadah, menghindari pelanggaran besar, menambahkan gerakan, lebih penting daripada menambahkan kesimpulan tasyahud awal.
Oke, gimana kelompok 1 puas atas jawabannya? Puas. Baik, kasih tepuk tangan dulu ya, jawaban yang sangat bagus. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada silakan untuk kelompok 2 ditutup. Sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Boleh kertasnya tadi dikumpulkan? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Berikutnya dari kelompok 3. Mic-nya di mana? Ya. Ayo silakan kelompok 3 bagian presentasi ya. Ayo semangat. Terakhir. Geser-geser ke tengah biar kelihatan. Sok, Rahma, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menampilkan hasil proyek kami tentang sujud tilawah. Saya akan membacakan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat saddah, ayat yang mengandung perintah anjuran sujud dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya ya. Allahumma khabla li biha indaka ajra wad'ani biha wizra waz'alha indaka zuhra fataqabballaha minni kama taqabbaltaha min abdi Dawud. Artinya, ya Allah, catatlah untukku pahala karena sujud ini, hapuslah dosaku karenanya, jadikanlah sebagai simpanan bagiku di sisimu, dan terimalah sebagaimana engkau menerima dari hambamu Dawud. Oke, sudah selesai pemaparannya ya. Hikmah sujud tilawah, melatih ketaatan dan kepatuhan kepada Allah secara langsung saat mendengar perintahnya, menumbuhkan kekhusyukan dan cinta terhadap Al-Quran, mengingat manusia akan keagungan Allah dan rendahnya kedudukan makhluk di hadapannya. Oke, sudah selesai pemaparannya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Sok, silakan dari kelompok 1 dan 2. Oke. Angel sedang mendengarkan murotal di ponsel dan mendengar ayat saddah. Ia ingin bersujud tilawah, tetapi belum berwudu. Menurutmu, apakah ia boleh sujud tilawah dalam keadaan tersebut? Jelaskan pendapatmu dengan alasan. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Kelompok 3 siap untuk menjawab? Iya. Baik, kalau siap, silahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Boleh, karena sujud tilawah bukan bagian dari sholat, melainkan bentuk zikir dan ketaatan. Kesimpulan terbaik, jika memungkinkan, Aisyah sebaiknya berwudu terlebih dahulu agar lebih sempurna dan sesuai adab ibadahnya. Namun, jika dalam kondisi tertentu ia tidak bisa berwudu, boleh tetap sujud tilawah sebagai tanda ketaatan, karena inti dari sujud tilawah adalah tunduk kepada Allah saat mendengar ayat sajdah. Oke, terima kasih. Silahkan puas dengan jawabannya kelompok 2?
Beri apresiasi dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, sangat baik sekali atas pemaparannya. Silakan ditutup ya. Sekian proyek dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Ibu ambil ya, ini proyeknya. Oke, sebelum kita evaluasi bersama, silakan kalian berdiri semua deh, berdiri semua. Kita adakan ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuknya? Masih. Oke, kalau nanti kita akan tepuk bersemangat ya, tepuk bersemangat. Oke, tepuk bersemangat. Oke. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Yeay, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih bersemangat ya? Masih? Baik, kalau masih bersemangat, Ibu minta 2 orang lah laki-laki ya untuk menempelkan hasil dari proyek kalian. Nah, kita nanti akan melakukan evaluasi pembelajaran. Oke, silakan Fauzan dan Rafli untuk menempelkan di papan tulis ya. Minjem guntingnya dong, ini lemnya. Minjem gunting 1 dah. Nah, ya. Oke, Ibu tutup dulu ininya. Boleh di sebelah situ ya. Dari sujud berarti sujud syukur sebelah sana ya. Nggak apa-apa, biar Ibu neranginnya dari sebelah sana dulu, nggak apa-apa. Sujud tilawah. Sujud itu dulu, masih sujud ya, sujud sahwi, sujud syukur paling ujung ya. Bu nanti boleh maju ya. Nah, ini untuk sujud syukurnya, silahkan ditempel ya.
Baik anak-anak, sekarang kita akan mengevaluasi bersama hasil dari proyek yang kalian kerjakan tadi secara berkelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, yaitu tentang sujud syukur. Dari mulai pengertian sujud syukur, tata cara pelaksanaan sujud syukur, bacaan sujud syukur, dan juga hikmah melaksanakan sujud syukur. Nah, baik, sudah kalian jelaskan ini ya, Ibu anggap ini sudah benar. Nah, kita lihat bagian pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya. Benar niat dulu? Benar. Terus sujud? Benar. Dengan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Duduk di antara dua sujud, benar? Benar. Benar. Lalu sujud lagi ya, sujud yang kedua. Nah, sudah sujud, kita langsung duduk, langsung salam ke kanan dan ke kiri. Tengok ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak ada tasyahud akhir lagi. Ya. Ini sangat bagus sekali. Semuanya sudah tepat ya, sesuai sasaran. Silakan kasih apresiasi. Ya. Baik, berikutnya dari kelompok 2, yaitu tentang sujud sahwi. Dilihat dari proyeknya ada pengertian, tata cara pelaksanaan, bacaan, dan juga hikmah. Sekarang kita ke tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, sujud sahwi itu apabila kita lupa atau ragu di dalam sholat. Nah, yang pertama niat dulu. Bener nggak? Ada niat sujud sahwi. Terus sujud pertama benar dengan membaca subhana mala yanamu wala yashu. Benar ya. Terus duduk di antara dua sujud benar? Benar. Sujud kedua benar? Benar ya. Sujudnya 2 kali dengan membaca doa di sini. Terus langsung salam. Ya, salam, tengok ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 sangat bagus sekali. Silakan beri apresiasi dulu. Ya, ininya juga rapi ya. Kita berlanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, semangat ya kelompok 3. Kita ke kelompok 3 yaitu tentang sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ada pengertian, ada bacaan, ada tata cara pelaksanaan, dan ada hikmah. Kita ke tata cara pelaksanaan. Sujud tilawah dilakukan apabila apa? Mendengar ayat sajdah. Yang pertama ada gerakan sholat. Ya, gerakan sholat misalkan kita lagi sholat nih. Terus mendengar ayat sajdah, kita misalkan baca ayat sajdah. Berarti sunahnya kita niat langsung. Ini benar nggak kayak gini? Ya, bedakan antara di dalam sholat dan di luar sholat untuk sujud tilawah ya. Kalau di dalam sholat, ketika beres misalkan membaca ayat sajdah, misalkan di Quran surat Ad-Duha ayat terakhir, wasjud waqtarib, maka jangan ruku dulu. Langsung sujud ya. Ketika sudah sujud, jangan salam kalau posisinya kita berada di dalam sholat ya. Langsung berdiri lagi, berarti kan tadi kita belum ruku, berarti langsung ruku karena sudah membaca surat. Kalau di luar sholat, tata caranya mungkin bisa niat, terus udah niat apa? Udah niat melaksanakan sujud tilawah. Langsung sujud. Sujud pertama membaca ini, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, sujud dulu, duduk di antara dua sujud. Ya, ini nanti boleh langsung salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri ya. Ini nanti untuk kelompok 3 diperbaiki lagi ya, karena ada sedikit
yang harus dirubah. Tapi sudah bagus. Beri apresiasi untuk kelompok 3. Ayo, kelompok 3 semangat ya. Nah, untuk kedepannya kita sudah melaksanakan evaluasi project ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya ya. Bisa yang kurang di bagian mana nanti diperbaiki. Baik, evaluasi kita sudah selesai. Saatnya kita memberikan kesimpulan. Oke, dari masing-masing kelompok. Baik, Ibu akan mulai dulu dari kelompok 3. Kesimpulannya. Ayo silakan berdiri ya. Mic-nya. Kesimpulan, sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat saja dalam Al-Quran. Dilaksanakan dengan 1 kali sujud disertai doa khusus sebagai tanda tunduk pada perintah Allah. Bentuk penghormatan dan penghayatan terhadap kandungan Al-Quran. Nah, oke, kesimpulan yang sangat bagus ya. Beri apresiasi dulu untuk kelompok 3. Oke, berikutnya kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 berikan kesimpulannya. Kesimpulan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan untuk mengganti kesalahan atau kekurangan dalam sholat, seperti lupa rakaat, tasyahud awal, atau ragu jumlah rakaat. Dilaksanakan dengan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Menjaga kesempurnaan salat dengan menunjukkan kepatuhan pada tuntunan Nabi Muhammad. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 2. Sangat bagus dan sangat baik sekali ya. Sekarang kita ke kelompok 3. Yuk kelompok 3, kelompok 1, maaf ya. Kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk berdiri. Kesimpulan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat besar atau terhindarnya dari musibah. Dilakukan 1 kali sujud tanpa ruku dan tanpa salam. Bentuk nyata pengakuan bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah bekerja sangat baik untuk membuat proyek kita hari ini. Maka kita ambil kesimpulan bersama ya. Ketika kita melaksanakan suatu sujud, baik itu sujud sahwi, sujud syukur maupun sujud tilawah, itu pasti biasanya ada hal-hal yang melatar belakanginya ya. Jadi nanti kita sudah tahu tata caranya, sudah tahu pelaksananya seperti apa, nanti tinggal dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya sih Pak ya. Nanti dipraktekkan. Saya nih udah tahu tata cara sujud syukur, dapat nikmat misalkan yang banyak si Pak ini misalkan juara 1 nari tingkat kabupaten, amin. Nah, boleh sih Pak ya nanti misalkan sujud syukur. Atau misalkan contohnya Oktiara bingung nih, ini udah rakaat keempat apa udah baru ketiga sholat duhur atau sholat asar. Maka hal yang tepat dilakukan yaitu melaksanakan sujud sahwi. Begitupun dengan misalkan kita mendengar ada yang membaca ayat sajdah, tapi lihat kondisi dulu ya, apakah kita memungkinkan atau tidak. Jangan sampai kita memaksakan, kita nggak punya wudhu, kita dalam kondisi kondisi tidak suci ya, misalkan punya hadas. Nah, jadi jangan memaksakan, kita lihat kondisi dulu ya, seperti itu. Baik, kita berikutnya setelah evaluasi dan juga kesimpulan akan melaksanakan yang namanya evaluasi akhir bab. Ya, evaluasi akhir bab ini kita akan mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi silakan dibuka HP-nya, Ibu sudah kirim di grup ya. Pengerjaannya melalui Quizizz atau Wayground, silakan dibuka. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini.
Sudah bisa semua? Sudah? Ada kendala? Belum masuk grup. Ya udah masukin dulu. Kirim ini aja, Japri aja kalau ini. Yang bawa HP silakan boleh ya langsung dikerjakan aja. Ini untuk mengukur aja kok, mengukur kalian sejauh mana pemahamannya. Oke, ada masalah untuk evaluasi ini? Masih berarti yang lain kan bisa ya? Masuk ke grup, coba. Usianya tinggal jawab aja lah, usianya misalkan berapa tahun? 9 tahun. 12 tahun. Sok diisi aja. Tuh. Hah? Untuk usia 12 tahun. Sudah bisa kan? Iya. Mainkan langsung. Mainkan langsung. Mode klasik aja lah. Udah nggak usah gantian, nggak apa-apa. Mulai. Bisa? Ini? Iya, mulai sekarang. Lanjutkan ke PC. Ya? 8 menit lagi. Oke. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya ya. Dikerjakan aja. Ya seperti itu. Sok diklik. Diklik aja ya. Nanti akan muncul soalnya. Sok dibuka. Ya udah, diklik. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Udah, nggak apa-apa lah. Udah, nggak apa-apa. Udah. Sudah selesai ya? Oke, baik. Maaf ya suara ibu sedikit sedikit serak. Oke, gimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran? Apakah senang? Menyenangkan? Happy? Ya, terima kasih ya kalau kalian merasa senang, terhibur, bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu berterima kasih sekali. Mudah-mudahan kalian kedepannya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Baik, untuk tindak lanjutnya ya dan umpan baliknya, bagi yang sudah memahami silahkan dipraktekkan ya. Bagi yang sudah memahami dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang belum paham, yuk dibuka lagi bukunya, materinya, atau boleh kalian bertanya ke ibu ya kalau misalkan ada yang kurang paham nih di bagian mana, boleh bertanya ke ibu ya. Terus untuk yang bacaannya masih belum lancar, kita belajar lagi misalkan tentang bacaan sujud syukur, sahwi maupun tilawah. Ya, belajar lagi. Pokoknya yang sudah bisa pertahankan untuk
melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja materi pada pembelajaran kita kali ini tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang dinasti Umayyah, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Apakah kalian bersemangat? Ya, ingin tahu? Baik, kalau ingin tahu kita tunggu minggu depan, oke? Kita mungkin selesai pada hari ini. Silakan untuk berdoa dulu terlebih dahulu ya. Ya. Sebelum penutup, kayaknya pengen tepuk-tepuk dulu deh, ya. Sekali lagi dong, Ibu semangat nih kalau tepuk-tepuk kayak gitu ya. Ayo, berdiri, berdiri, berdiri. Oke, semangat ya. Oke, Ibu, kita mulai tepuk bersemangat. Hafal kan? Kita jangan lihat teks ya, harus hafal. Oke. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Yeay, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nanti setelah ini kalian cari tahulah di rumah, banyak banget ya, kita bisa melalui Google atau internet tentang materi yang akan kita pelajari ke depannya, agar ketika kita sudah mulai, kalian minimal sudah tahu nih, oh di pembelajaran sejarah dinasti Umayyah tuh ada khalifah ini yang berkembang tuh dalam ilmu pengetahuannya ini. Jadi kalian bisa bersemangat, dan juga apa? Biasanya di sana banyak banget ya, kayak misalkan cerita-cerita inspiratif yang bisa kalian ambil atau kisah-kisah yang mengandung hikmah. Oke? Ini nanti proyeknya ditempel di mana? Di kelas masing-masing? Di dinding ya. Di mana? Di mading. Oh, emang di mading muat gitu? Muat. Ya sudah, kalau muat nanti dicopot lagi, kita tempel di mading ya, sebagai proyek yang baik gitu. Boleh gantian aja nanti, misalkan hari ini siapa, hari besoknya siapa, hari berikutnya siapa, begitu. Silakan Faujan pimpin doanya ya, kita sudah selesai. Sok, membaca surat Wal Asri aja. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat
tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.